Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru ya, ataupun updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena Anda yang selalu bermurah hati untuk hadir di channel Solusi Hutang, mendukung ataupun mensupport kayak mana channel ini bisa berkembang dan pastinya bisa memberikan hal-hal yang bagus ya buat Anda semuanya. Oke. Jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu selain polisi ternyata masih ada DC pinjol yang bisa menetapkan seseorang sebagai DPO gitu loh ya. Atau buronan atau penipu atau hal sebagai macamnya gitu ya. Berarti ada yang lebih hebat dari seorang polisi. Jadi ini yang mau saya bahas hari ini, semoga saja ini bisa memberikan semangat kembali buat teman-teman semuanya dan membuka kembali mata dari aparat-aparat kita yang selama ini dilompati ya oleh oknum debt collector dari pinjol ilegal ini gitu loh ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu. Saya dulu berasumsi polisilah yang bisa menetapkan seseorang itu sebagai DPO, misalnya daftar pencarian orang, atau buronan ya. Atau bisa polisi bisa menetapkan satu pasal juga, diduga gitu ya, baru diduga gitu loh. Ternyata makin kesini ada lagi gitu loh, ada laginya itu yaitu dari DC pinjol ilegal. Dia juga bisa melakukan hal yang sama, bisa menetapkan seseorang DPO, bisa menyebutkan orang buronan, bisa menyampaikan orang maling, narkoba, sindikat pencurian anak, dan banyak lagi gitu loh ya. Saya juga bingung kok bisa mereka gitu loh, ini bahasa dari mana gitu loh ya. Jadi ini saya lampirkan satu contohnya di sini, saya bacakan ya di sini ya, biar nanti kita bisa komen sama-sama. Buat teman-teman semua juga nanti saya berikan bagaimana harusnya. Ini selangkangan anjing. Bunyinya pun nggak bagus ya, baru di awal aja nggak bagus banget. Selangkangan, baca ini, dicari tua bangka, KNTOL, buronan, maling, penipu, pecandu narkoba, bermuka busuk, otak bobrok, sekeluarga bernama, nomor HP, telah melarikan uang perusahaan aplikasi pinjaman online, aplikasi Lucky Coin, untuk membeli narkoba dan pesta seks. Tolong bantu manusia untuk membayar hutangnya sekarang, atau pesan ini akan tersebar ke seluruh kontak dan sosial media. Terima kasih. Anda dicantumkan sebagai pihak keluarga sebagai penanggung jawab kedua. Habis itu di bawahnya, makin kusebar data kau ini. Balik lagi, KONTOL, lihat aja. Oke, balik lagi nih. Oke, lagi pakai, ada lagi kayak gitu ya. Main-main kau sama saya. Ada lagi bahasanya. Kalau di dalam YouTube itu bahasanya biasanya tet gitu ya. Karena nggak bisa kita sebutkan, karena itu kata-kata yang cukup sensitif. Kalau di YouTube itu nanti saya bisa kena kalau saya sebutkan secara berulang-ulang kata yang tidak boleh dipergunakan itu, makanya saya stop tadi ya. Jadi memang itu peraturan dari YouTube, karena kita juga harus mematuhi peraturan untuk anak-anak yang nonton gitu ya. Habis itu ada lagi nih, ada yang chat gue lagi nih, beritanya kocak, open BO agar dapat membayar hutang 300.000, nggak sanggup bayar hutang jadi jual diri, keluarga juga sudah setuju atas tindakan ini. Pandai ya.
Keluarga sudah setuju atas tindakan ini. Keluarga mana coba yang setuju akan hal ini? Ya oke. Dari teman-teman semuanya silahkan dicatat nama aplikasinya Lucky Coin. Lucky Coin ya. Saya ini berharap tidak ada satu orang lagi pun siapapun dia yang pernah meminjam di aplikasi ini, saya berharap jangan dibayar lagi ya. Karena ini cukup keterlaluan, dan bukan cukup lagi tapi sudah keterlaluan. Ya. Dan ditambah lagi di sini yang saya ambilnya di sini ya, biar bisa nanti mana tahu ada pihak-pihak yang berwajib yang mungkin sekedar lewat di channel saya ya. Ini sudah keterlaluan Pak ya, untuk Bapak polisinya ya, karena di sini ini sudah berlebihan kalau menurut saya. Kalau cuman sebatas hutang, tapi ini sudah berlebihan banget ya. Belum lagi mereka menerapkan seseorang yang tanpa dasar yang jelas gitu ya. Habis itu dengan nominal hutang ya mungkin hutang seberapa lah ya, tapi dengan penggunaan bahasanya yang seakan tidak ada menganggap satu manusia pun gitu loh. Dari ucapannya keluarnya semuanya gak ada ucapan manusia gitu loh. Jadi kalau mereka mungkin dari pihak DC ini menyampaikan bahwa mereka pernah sekolah, saya yakin mereka gak pernah sekolah gitu loh. Kalau mereka pernah sekolah, orang kalau pernah sekolah meskipun cuma kelas 1 SD ya, bahasa mereka pasti akan enak juga ya. Tapi kalau bahasanya seperti ini, saya yakin dia nggak pernah sekolah. Mungkin ijazah SD-nya dibeli, SMP dibeli, SMA juga dibeli mungkin ya. Kita juga nggak tahu lah ya siapa yang memperjualbelikan ijazah itu sama mereka gitu loh. Tapi yang jelas buat teman-teman semuanya, makanya judul video yang saya ambil itu, selain polisi, ternyata DC pinjol ilegal juga bisa menetapkan seseorang DPO, bisa menuduh orang pengedar narkoba atau maling, penipu gitu. Sementara dari polisi aja untuk menetapkan seseorang dalam dugaan kasus-kasus tertentu itu mempunyai penyelidikan dan penyidikan ya. Dan ada saksi, ada bukti semuanya. Tapi pinjol ilegal atau DC-nya itu melebihi di atas polisi kemampuannya gitu loh. Makanya ini dari Bapak polisinya ini bisa dijadikan pedoman nanti. Kemarin kan sudah ada juga yang tertangkap itu ya. Dan mudah-mudahan ini juga kebongkar juga lah nantinya gitu loh. Karena ini saya yakin kemarin sudah tertangkap di satu aplikasi ya, RP Cepat. Dan saya yakin lagi ini pasti masih banyak lagi itu yang menggunakan hal-hal yang sama. Dan mudah-mudahan dari pihak kepolisian pun segera untuk memberantas hal-hal ini, karena ini sudah cukup mengganggu gitu ya, sudah cukup mengganggu banget. Dari dulu sampai sekarang mereka berusaha di Indonesia nggak ada masalah, mereka menawarkan jasa-jasa mereka di Indonesia ini juga nggak ada masalah. Tapi dengan cara mereka menghina, mencaci maki, itu nggak enak banget gitu loh ya. Tidak seimbang dengan apa yang dipinjamkan, dengan apa yang didapat oleh si debetur yang kena caci makian ini. Jadi saya minta tolong juga pada Bapak polisi, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menggunakan kewenangan mereka lebih di atas polisi gitu loh ya, atau mereka beranggapan lebih di atas seorang penegak hukum. Nyatanya si DC ilegal dari dulu bisa menggunakan pasal, bebas mendpo orang, bebas menyatakan orang buronan, bebas juga menyatakan orang maling, bebas juga menyatakan orang penipu. Ini kan sudah nggak bagus juga. Makanya saya ambil judulnya, selain polisi ternyata juga ada DC pinjol ilegal bisa melakukan hal yang sama ya. Kalau untuk dari Bapak polisinya sendiri, saya juga paham banyak sedikitnya mungkin dibutuhkan penyelidikan dulu, atau dicari dulu bukti-buktinya, diperiksa dulu orang ini, baru bisa ditetapkan ya. Itu pun juga masih dugaan dan dugaan gitu loh. Tapi ini kalau dari DC ilegal, mereka nggak kenal akan. Saya berharap mudah-mudahan permasalahan hal-hal seperti ini cepat ditangani oleh penegak hukum kita, dan semoga saja pinjol ilegal semuanya diberantas ada di Indonesia ini, karena sudah tidak layak dan tidak pantas lagi ada di sini ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Silahkan dibantu share video ini supaya dari penegak hukum kita juga mendengarkan, juga bisa lebih mencari orang-orang yang mengganggu ketentraman masyarakat. Kalau yang seperti ini ya, ini sama aja kayak
benalu. Kalau saya rasa ya ini sudah melebihi virus corona, kehadiran mereka lebih meresahkan gitu loh ya. Justru kehadiran DC ilegal ini lebih meresahkan kalau menurut saya. Jadi semoga saja itu cepat diberantas dan dibasmi. Dan Anda yang sampai detik ini masih bekerja jadi debt collector, pinjol ilegal ya, siap-siap aja, giliran Anda belum gitu loh. Tapi cepat atau lambatnya giliran Anda itu pasti, karena perjalanan itu akan dibukakan oleh Tuhan satu persatu menuju pertanggungjawaban diri Anda atas perbuatan Anda selama